Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Yaumur Robi, hari keempat atau video keempat. Salisan al-mafa'ila. Poin ketiga, maf'ul. Kok poin ketiga sih? Ya ini karena masih menyambung dengan pembahasan sebelumnya di hari ketiga atau video ketiga, yang mana di video sebelumnya kita udah bahas 3 hal, yaitu kita udah ngebahas kata keterangan keadaan, terus kata keterangan pembeda dan istisna atau tamyiz, hal dan istisna pengecualian. Nah, di sini kita akan ngebahas beberapa mafail atau kita katakan kata-kata keterangan yang secara hukumnya dia ini adalah mansub, dinasabkan, atau isim-isim yang dinasabkan. Adapun secara makna ini fungsionalnya adalah untuk memberikan keterangan-keterangan terkait daripada jumlah fi'liyah. Nah, makanya di sini al-jumlatus tsaniyah allati hiya fi'lu wa fa'il in ja'a ba'daha ismun musyarikun lil fa'ili fil mana fahuwa at-tabi' ala ma ya'ti insyaallah. Wa in kana ghairu musyarikin lahu fahuwa alladhi yusamma maf'ulan wa huwa khamsatu anwa'in kulluha mansubatun. Jumlah yang kedua yang merupakan fi'il dan fa'il apabila datang setelahnya isim, yang mana isim itu dia ada keterkaitan bersama fa'il di dalam maknanya. Maksudnya keterkaitan di sini lebih esensial. Maka yang kayak gitu disebut tabe. Nanti akan dibahas insya Allah. Nah, kalau misalnya ghair musyarik, dia tidak ada keterkaitan secara esensial, maka disebut dengan maf'ul. Nah, di sini ada 5 macam, semuanya ini dinasabkan. Maksudnya esensial itu terpisah daripada si isim. Bedakan dengan yang esensial seperti misalnya tawabe, sifat, badal, terus ataf sama taukid ya. Nah, mana sih yang 5 itu? Fa in kana al hadasu waqi'an alal maf'ul kama fi qaulika doroba jaidun gulamahu fahuwa al maf'ul bih li'anna dorba waqi'un alal gulami. Yang pertama, apabila al hadasu pekerjaan waqi'an terjadi alal maf'ul menimpa maf'ul korban, maka sebagaimana di dalam perkataan Anda, doroba jaidun gulamahu, telah memukul si Jaid kepada temannya, maka itu disebut dengan maf'ul bih. Karena kenapa demikian? Karena dorba, pukulan, dia terjadi menimpa kepada si gulam, pada temannya atau kepada budaknya. Terus yang kedua, wa in kana al hadasu waqi'an fil maf'ul kama fi qaulika ji'tu masa'an au jalastu kharijad dara fa huwa al maf'ul bih wa yusamma jarfa li anal maji'a waqi'un fil masa'i wal julusa waqi'un kharijad dari fal awalu jarfu zaman wasani jarfu makan. Nah, apabila kejadian itu terjadi di dalam maf'ul, seperti halnya pada ucapan Anda, jitu masaan, saya datang masaan pada sore hari atau di sore hari, atau saya duduk jalastu kharijad dari, saya duduk di luar rumah. Maka yang kayak begini disebut maf'ul bih, kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat, kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Yang kayak gini disebut dengan jorob. Karena kenapa demikian? Karena maji pada contoh pertama, maji datang itu terjadi pada sore hari atau terjadi di sore hari. Wal julus dan duduk ini terjadi di luar rumah. Yang pertama disebut jorob zaman, keterangan waktu, dan yang kedua disebut dengan jorob makan, keterangan tempat. Terus yang ketiga, wa illam yaqo al hadasu alaihi wa lam yaqo fihi wa kana dalan ala ta'lil kama fi qaulika jurtuka ikraman laka fahuwa al maf'ul li ajlih li anal mutakallima allala li ziyarati bil ikram ay anal ikramah huwa sababu ziyarah. Terus kalau misalnya si pekerjaan tadi bukan terjadi
pada maf'ul, pada korban, atau tidak terjadi di dalam maf'ul. Maf'ul di sini korban cuma dalam pengertian yang umum. Wakana yang mana keadaannya itu menunjukkan kepada sebuah alasan, reasoning. Seperti dalam ucapan Anda, saya mengunjungimu karena penghormatan atau karena menghormati dirimu. Nah, ini yang disebut dengan maf'ul li ajli. Kenapa demikian? Karena si pembicara memberikan alasan akan kunjungannya karena penghormatan. Jadi, kita bisa memahami bahwasanya penghormatan adalah faktor mengapa saya mengunjungi Anda, atau kata keterangan alasan. Terus yang keempat, kalau misalnya wa in kanal maf'ulu muqtarinan biwawi wa huwa la yaqdiru ayyusyarikal fa'ila fil makna bahwa al maf'ulu ma'ah kama piqaulika saro jaidun wal jadaro li anal jadaro muqtarinun bil wawi wa huwa ghairu musyarikin lil fa'il li anal jidaro la yasiru. Adapun kalau misalnya si maf'ul itu disertai dengan waw atau menyertai si isim menggunakan waw yang mana tidak bisa untuk disertakan atau dikaitkan dengan fa'il secara makna, maka disebut dengan maf'ul ma'ah, seperti dalam perkataan engkau saro jaidun wal jidaro. Saro telah berjalan si jaid wal jidaro bersama dinding. Maksudnya bersama dinding, beriringan dengan dinding. Li'anal jadaro, karena yang namanya jidar, li'anal jadaro, kata jidar di sini saro jaidun dia disertai dengan waw. Kenapa? Karena jidar di sini tidak menyertai si fa'il secara esensial, karena jidar itu la yasiru, karena jidar dinding dia tidak berjalan. Tetapi si jaid yang berjalan di sisi-sisi dinding seolah-olah terus beriringan. Cuman ketika digabungkan gak bisa, maka di sini kita membutuhkan wawu saro jaidun wal jidaro. Terus wa in kana, dan yang kelima wa in kanal maf'ulu muwafiqan lil fi'lil mutaqaddimi fil huruf bahwa al maf'ul mutlak kama fi qaulika darabtu jaidan dorban wa akramtu amron ikroman. Terus kalau misalnya si maf'ul muwafiqan dia sesuai dengan fi'il yang telah lalu. Maksudnya yang telah lalu itu yang telah terdahulu diucapkan di dalam huruf-hurufnya sama nih. Maka ini disebut dengan maf'ul mutlak, seperti perkataan Anda dorobtu jaidan dorban wa akramtu amron ikroman. Dorobtu saya telah memukul, jaidan si jaid, dorban dengan pukulan yang sungguhan, atau saya muliakan Amar dengan penghormatan yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah kita udah selesai di pembahasan keempat ini, di mana kita ngebahas tentang kata keterangan yang kita bisa simpulkan jumlahnya ada 5. Ada kata keterangan korban, ada kata keterangan waktu dan tempat, ada kata keterangan sebuah alasan mengapa sesuatu dikerjakan, dan ada kata keterangan yang menyertai si pelaku, dan ada kata keterangan yang sifatnya adalah menjelaskan pekerjaan secara umum, yaitu maf'ul mutlak. Nah, ini semuanya secara hukum dia dinasabkan. Oke, naktafi bihadzal qadar wallahu alam bisawab.